Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Tajilun Nada Syarah Qatrun Nada oleh Syekh Abdullah Jazahullahu khairan, masih pada bab al-mubtada' wal khobar. Sebelumnya tentang mubtada', bahwa mubtada' dan juga khobar itu marfu'. Kemudian ketentuan yang berikutnya bahwa mubtada' secara asal adalah isim ma'rifah. Secara asal isim ma'rifah, boleh nakirah kalau itu menunjukkan umum atau khusus. Kemudian macam-macam khobar ya. Khobar ada 3 macam di halaman 116. Al-khobaru salah satu anwa'. Yang pertama adalah mufrad, wa huwa ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin, yaitu yang bukan jumlah dan bukan shibhu jumlah ya. Khobarnya cuma satu kata. Nahwu al-ilmu nafi'un. Al-ilmu mubtada', nafi'un khobar. Khobarnya cuma satu kata, itu nafi'un. Kemudian yang kedua, khobar berupa jumlah. Jumlah bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Yang ketiga, khobar berupa shibhu jumlah ya. Nah, kita masih pada pembahasan khobar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemarin disebutkan ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, khobar yang berupa jumlah. Ini kita bahasnya tentang sekarang ya. Sekarang bahas tentang khobar yang berupa jumlah, paham ya? Khobar yang berupa jumlah. Khobar yang berupa jumlah mungkin dia adalah nafsul mubtada' fil makna, yaitu mubtada' itu sendiri di dalam maknanya. Ini tidak butuh kepada robit. Misalnya orang mengatakan qauli hasbiyallah. Qauli hasbiyallah, perkataanku cukuplah Allah bagiku. Mubtada'nya adalah qaul, khobarnya hasbiyallah. Ini termasuk contoh yang khobar itu adalah nafsul mubtada' fil makna. Nafsu yakni itu sendiri ya. Perkataanku ya hasbiyallah, hasbiyallah ya perkataanku. Beda kalau misalnya kita mengatakan qauli sami'ahu akhi, misalnya perkataanku saudaraku mendengarnya. Nah, ini beda ya. Beda dengan kalau qauli hasbiyallah. Karena qauli hasbiyallah adalah perkataanku ini. Hasbiyallah adalah perkataanku, perkataanku hasbiyallah. Beda kalau ini. Ini mengabarkan tentang masalah qauli yang dimana di sini khobarnya adalah sami'ahu akhi. Kalau ini butuh robit penghubung. Robitnya di sini adalah dhamir hu. Dhamir hu kembali kepada qaul. Nah, ya. Nah, dan itu yang akan kita pelajari insyaallah pada kesempatan kali ini. Di halaman fi safhati sabiata asara ba'dal mi'ah 117 di fil faqrah al-akhirah, paragraf yang paling bawah, itu pada fasal istiratur rabit wa anwa'uhu.
disyaratkannya robit penghubung, yakni yang menghubungkan khobar dengan mubtada. Wa anwa'ihi wa anwa'uhu, dan macam-macamnya, yakni macam-macam robit, macam-macam penghubung. Sekali lagi ini kita bahas khobar yang berupa jumlah ya. Syekh pensyarah Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, fa illam takun jumlatul khobari nafsal mubtada'i fil makna, jika tidak ya, jumlah khobar itu adalah mubtada itu sendiri di dalam makna, yakni jika jumlah yang menjadi khobar itu bukanlah satu makna dengan mubtada, fala budda fiha min rabitin, maka haruslah di dalamnya, yakni di dalam jumlah itu, fiha yakni fil jumlah ya, fala budda minha, maka haruslah padanya, yakni pada jumlah itu, min robit, adanya robit penghubung, yarbitu bil mubtada, yang menghubungkan dengan mubtada ya, fiha yakni fil jumlah ya, jumlah yang menjadi khobar. Pada jumlah yang menjadi khobar harus ada penghubung yang menghubungkan jumlah itu dengan mubtada. Paham ya? Kalau isim mausul dulu ada namanya aid, jumlah silah mausul ada aid yang kembali kepada isim mausul. Kalau ini jumlah yang menjadi khobar, pada jumlah itu yang menjadi khobar harus ada penghubung yang menghubungkan dengan mubtada ya. Kalau khobar itu berupa isim mufrad, maka disyaratkan apa? Disyaratkan sesuai dengan mubtada ya kan, sesuai dari sisi mufradnya, musanna, jamak, mudzakkar, muannas. Misalnya al ilmu nafiun, al ilmu nafiun ini sesuai, nafiun mufrad, al ilmu mufrad, al ilmu mudzakkar, nafiun mudzakkar. Nah kalau ini kan enggak seperti itu syaratnya ya, mufrad mudzakkar enggak ya, tapi disyaratkan ada penghubung yang menghubungkan ya dengan mubtada. Khobarnya di sini misalnya qauli sami'ahu akhi, perkataanku saudaraku telah mendengarnya. Nah ini robitnya, penghubung antara jumlah ini, antara jumlah yang menjadi khobar ini dengan mubtada adalah dhamir hu ya, dhamir hu ini yang menghubungkan, hu kembali ke mubtada ya. Dan itu seutama-utama robit adalah dhamir, seutama-utama dan sekuat-kuat robit adalah dhamir. Di sana ada robit-robit al-akhor yang lain. Paham ya? Bisa difahami nih. Harus ada robit yang menghubungkan dengan mubtada. Kita baca lanjutannya. Litakuna syadidatal ittisali bihi, supaya jumlah itu takuna, yakni maksudnya jumlah itu muannas, supaya jumlah itu sambungannya kuat dengannya, yakni dengan mubtada. Walau la rabitu, kalaulah tidak ada robitnya, lakanat ajnabiyatan, tentu dia jumlah itu ajnabiyah, yakni sesuatu yang lain, tidak ada hubungannya. Kenapa? Li'annal asla fil jumlati annaha kalamun mustaqillun, karena secara asal di dalam masalah jumlah, bahwa jumlah itu adalah perkataan tersendiri ya. Jumlah itu secara asal adalah perkataan tersendiri karena dia cukup dengan sendirinya ya. Tetapi kalau ada robit yang menghubungkan dengan mubtada, maka dia bersambung dengan mubtada. Kalau enggak ada robit, enggak bisa jadi khobarnya. Fa idza jaa ar-rabitu ulima annaha lil mubtada'i, lalu jika datang robit atau ada robit, maka diketahui bahwa anaha, jumlah itu, ha yakni jumlah, bahwa jumlah itu adalah untuk mubtada, yakni untuk menerangkan mubtada. Paham? Nah, jadi saya mengatakan secara asal jumlah kalam itu adalah mustakil, bersendiri dia, tidak ada kaitannya dengan kalam yang lain, tidak ada kaitannya dengan kalam yang lain. Artinya jumlah mustakil lah, jumlah jadidah, kalam jadid ya, secara asal gitu. Tapi kalau ada penghubungnya, maka dia berhubungan dengan sebelumnya ya. Nah, begitu juga kalau mau jadi khobar untuk mubtada, maka harus ada yang menghubungkan jumlah ini dengan mubtada, dan yang menghubungkan itu harus di dalam jumlah, dan inilah yang disebut robit ya. Misalnya ya,
Ini membahas jelas. Misalnya orang mengatakan huwa yabki. Huwa yabki adalah jumlah tersendiri ya. Tapi kalau misalnya dikasih wawu hal untuk kata sebelumnya, maka dia menjadi hal untuk yang sebelumnya. Ja'at tiflu wa huwa yabki. Misalnya ya, datang anak ini sedangkan dia menangis ya. Kalau nggak ada penghubungnya, wawunya misalnya, dan tidak ada domirnya yang menghubungkan, ya nggak jadi hal untuk kata sebelum. Begitu juga mubtada. Ya, begitu juga khobar. Menjadi khobar untuk mubtada karena ada robitnya. Sekali lagi kita bicara tentang khobar yang berupa jumlah. Kemudian saya menyebutkan wahadar robitu anwaun, dan penghubung ini ada beberapa macam ya. Di sini beliau menyebutkan 4. Iqra Mas. Al-awwal. Al-awwal ad-dhamirul aidu 'alal mubtada'i wa huwa al-asl ruwabiti wa aqwaha. Yang pertama dhamir yang kembali padanya kepada mubtada, yang kembali kepada mubtada, dan dia asal dari robit yang paling kuat, dan yang paling kuatnya, yakni dhamir adalah robit yang paling kuat. Nahwu al-mujtahidu yafuzu bigoyatihi. Fal mujtahidu mubtadaun wa jumlatun yafuzu bigoyatihi khobarun wal ha'u yal rabitu. Tarjim. Contohnya, orang yang rajin itu dia akan mendapatkan, dia beruntung ya, dia beruntung dengan mendapatkan tujuannya. Orang yang rajin itu dia beruntung dengan mendapatkan tujuannya ya. Maka kata al-mujtahidu sebagai mubtada dan jumlah yafuzu bigoyatihi sebagai khobar dan ha sebagai adalah penghubung. Ya, adalah faham ya, ha yang dimaksud bigoyatihi karena secara asal domir itu kembali kepada yang sebelumnya, secara asal gitu. Secara asal domir itu kembali yang sebelumnya. Nah, istilahnya yang lebih dahulu disebut atau yang lebih tinggi tingkatannya ya. Dan ini hu kembali kepada sebelumnya, yaitu mubtada itu. Nah, ini robitnya. Terus Wa nahwu Khalidun abuhu qaimun. Fa Khalidun mubtadaun wa abuhu qaimun mubtadaun wa khobaruhu wa jumlatu khobarul mubtada'il al-awwali wa rabitul ha'u. Dan contoh selainnya, Khalid ayahnya telah berdiri. Ya. Maka Khalid adalah mubtada dan kata abuhu qaimun mubtada dan khobarnya. yakni kata abuhu qaimun itu adalah jumlah tersendiri yang terdiri dari mubtada yaitu kata abu dan khobarnya yaitu qaimun ya. Sedangkan jumlah itu adalah khobar bagi mubtada yang pertama. Ya, jumlah abuhu qaimun adalah khobar untuk mubtada yang pertama yaitu kata Khalidun. Dan penghubungnya adalah ha pada kata abuhu ya, hu kembali kepada Khalid. Ini adalah robit. Terus qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in fal mutallaqatu mubtadaun yatarabbasna fi'lun wa fa'ilun khabarun warrabitu nunul inasi. Contoh yang selainnya dalam firman Allah Ta'ala, dan para wanita yang ditalak hendaklah dia menahan, mereka menunggu dalam pada diri mereka 3 masa haid.
Sebagian ahli fikih mengatakan qur'un artinya haid dan sebagian mengatakan maksudnya masa suci ya. Masa suci. Ini ada bedanya dalam penentuan berapa lama masa iddah. Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci. 3 kali suci lebih cepat ya, karena ditalaknya kalau secara talak sunnah, talak sunni, talak ketika dalam keadaan suci belum digauli, dihitung masa yang pertama, masa suci yang pertama, kemudian masa suci yang kedua, kemudian masa suci yang ketiga. Kalau habis masa suci yang ketiga, maka habislah masa iddah. Dan ini madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, insyaallah seperti itu. Adapun yang mengartikan qur'un jamaknya quru, itu haid, berarti haid yang pertama, kemudian haid yang kedua, haid yang ketiga. Begitu haid yang ketiga belum selesai masa iddahnya sampai haidnya selesai ya. Beda kalau tadi begitu haid masuk haid habis masa iddahnya. Itu makna dari quru. Ulama berbeda pendapat. Terus maka kata mutallaqatu sebagai mubtada, yatarabbasna fi'il dan fa'il sebagai khobar dan penghubungnya adalah nun inas. Nun inas pada yatarabbasna. Adalah nun inas, itu adalah dhamir mabni pada posisi rofa sebagai fa'il. Dhamir tentu mengganti yang sebelumnya, itu kata al-mutallaqatu. Faham ini ya? Robit yang pertama adalah berupa dhamir dan itu adalah robit yang paling kuat, aqwaha wa asluha. Asani, qra' Mas Aris. Ar-rabitu sani. Sani al-isyaratu ilal mubtada'i. Isim isyarah kepada mubtada. Ya, isyarah kepada mubtada. Nahwu al-ijtihadu dzalika asasun najahi. Rajin itulah asas keberhasilan. Ya, mana asas? Pondasi. Ya, pondasi. Fal ijtihadu mubtadaun awalun. Dzalika asasun najahi mubtadaun wa khabaruhu. Wal jumlatu khabarul mubtada'il awal. Warabitu ismul isyaratil aidi alal mubtada'il awali. Ismul isyarati al-aidu al-aidu alal mubtada'il awali. Maka kata ijtihad adalah mubtada yang pertama dan kata dzalika asasun najahi adalah mubtada dan khobarnya. Najahi tentu mudhof ilaih. Terus dan jumlah adalah khobar mubtada yang pertama. Ya, jumlah dzalika asasun najahi adalah khobar untuk mubtada yang pertama. Dan robit adalah isim isyarah yang kembali kepada mubtada yang pertama. Ya, ini kata dzalika ya. Dzalika menunjuk ke apa? Ke ijtihad. Itulah robitnya. Dzalika. Robit adalah isim isyarah yang kembali kepada mubtada awal. Wa minhu qauluhu ta'ala walibasut taqwa dzalika khairun. Falibasun mubtadaun awalun. At-taqwa mudhafun ilaihi wa dzalika khairun mubtadaun wa khabaruhu. Wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali warabitu ismul isyaratil aidu alal mubtada'il awwali. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dan pakaian takwa itulah yang terbaik, itulah yang lebih baik. Maka kata libas adalah mubtada yang pertama dan kata takwa adalah mudhaf ilaih dan kata dzalika khairun adalah mubtada dan khobarnya dan jumlah adalah khobar mubtada yang pertama dan robitnya adalah isim isyarah yang kembali kepada mubtada yang pertama. Mafhum ya? Salah. Mafhum. Dzalika, kebetulan ini contohnya kok semuanya mufrad mudzakkar ya. Dzalika. Kemudian robit asalis, qra' Mas Frendi. Salis i'adatul mubtada'i bilafzihi. Pengulangan mubtada dengan lafadznya. Dengan lafadznya ini dengan lafadz mubtada. Lafadz mubtadanya itu diulang. Itu termasuk robit. Terus wa aktsaru ma yakunu dzalika fi mawadhi'il tafhimi.
dan kebanyakan iya hal itu terjadi di dalam tempat-tempat tafkhim. Tafkhim itu menunjukkan keagungan atau pentingnya suatu hal, ya, itu maksudnya tafkhim. Ya, ini kenapa kok perkataan itu diulang? Ya karena dia penting, ya. Kata diulang ya kenapa penting? Ya, karena penting. Atau untuk mana yang kedua nanti akan disebutkan, ya. Nah, nahwu al-ikhlasu mal ikhlasu. Contohnya ikhlas, apa itu ikhlas? Ya, apa itu ikhlas? Ini diulang kenapa? Karena pentingnya ikhlas itu, sehingga diulang kata tersebut. Fal ikhlasu mubtadaun awwalu mal ikhlasu awalun mubtadaun wa khabarun wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali. Diartikan dulu. Maka ikhlas adalah mubtada yang pertama. Ya, ini kata ikhlas yang pertama. Terus mal ikhlasu adalah mubtada dan khabar. Ya, mal ikhlasu maksudnya adalah mubtadanya mana kalau mal ikhlasu? Yaitu ikhlasu adalah mubtadanya, khabarnya tetap ma, ya. Karena isim isyarah isim istifham itu termasuk isim nakirah, dia bukan ma'rifah. Sehingga yang berhak jadi mubtada adalah kata al-ikhlasu karena dia ma'rifah. Kenapa isim istifham ditaruh di awal? Karena haknya memang di awal, meskipun dia mubtada atau khabar tetap haknya di awal. Terus minhu dan jumlah adalah khabar mubtada yang pertama. Ya, jadi kalau orang mengatakan al-ikhlas, mal ikhlas itu sudah kalimat yang sempurna, ya. Bagaimana memahaminya? Berarti dia ingin menunjukkan apa makna ikhlas itu atau menyuruh memperhatikan. Jadi itu pertanyaan tapi tujuannya untuk mengambil perhatian. Paham ya? Ini kan pertanyaan mal ikhlas, ya. Ini pertanyaan tapi tujuannya agar orang yang ditanya itu memperhatikan. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, misalnya. Agar orang itu memperhatikan, ya. Bukan disuruh untuk menjawab, tapi untuk memperhatikan. Ya, pertanyaan tapi tujuannya untuk memperhatikan. Terus. Wa minhu qauluhu ta'ala wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan golongan kanan. Siapakah golongan kanan itu? Ya, ini untuk tafkhim itu tadi, menunjukkan kemuliaan, keagungan, keutamaan mereka, ya. Karena diulang untuk menunjukkan keutamaan. Tapi ada juga diulang untuk menakuti atau menunjukkan supaya orang itu menimbulkan rasa khawatir. Yaitu yang kedua, awit tahwili atau menakuti. Nahwu al-harbu mal harbu. Contohnya perang, apa itu perang? Wa minhu qauluhu ta'ala al-haqqatu mal haqqah. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala al-haqqah. Apakah itu al-haqqah? Fal haqqatu mubtadaun awwalun mal haqqatu mubtadaun wa khabaruhu wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali warabitu bainahuma i'adatul mubtada'i bilafdhihi. Maka al haqqah adalah mubtada yang pertama, mal haqqah adalah mubtada dan khabarnya, dan jumlah adalah khobar mubtada yang pertama. Ini jumlah itu, ya, jumlah malhaqah. Terus dan robit diantara keduanya adalah pengulangan mubtada dengan lafadznya. Ya, misalnya kalau orang mengatakan malhaqah itu sudah jumlah ismiyah, ya. Al-haqatu malhaqah. Kalau orang mengatakan ini saja malhaqah, ya, itu sudah mubtada dan khobar atau khobar dan mubtada, ya. Ini sudah jumlah tersendiri. Ini sudah jumlah mufidah, ya, jumlah mufidah. Seperti kalau kita mengatakan pada orang masmuk, ya, siapa namamu, ya,
mahada, apa ini? Itu sudah jumlah ya, sudah jumlah. Artinya sudah bisa dipahami maksud perkataan itu. Nah, di sini jumlah di sini sebagai khobar untuk mubtada yang awal ini ya, atau untuk kalimat yang mana diulang lafadznya pada jumlah yang menjadi khobar ini. Jadi al-haqatu malhaqah ya. Jadi di sini mubtada, khobarnya apa? Khobarnya ya ini ya, jumlah yang ada pengulangan kata al-haqah ini. Oke. Itu robit asalis. Arobit arobi wal akhir. Qra' Mas Andika. Rabi' ayyakuna rabitu umuman yadkhulu tahtahul mubtada'u. Mubtada'u. Mubtada'u adalah fa'il dari kata yadkhulu ya. Yadkhulu tahtahul mubtada'u. Yang keempat, bahwasanya penghubung secara umum masuk mubtada di bawahnya. Masuk mubtada di bawahnya. Yang keempat, robit itu adalah kata yang umum. Kata yang umum yang mana mubtada itu masuk di bawah kata yang umum itu ya. Paham? Akan jelas dengan contoh insyaallah. Nahwu al-wafiyu. Al-wafiyu ni'mar rajulu ya. Contohnya orang yang mendapati janji adalah sebaik-baik lelaki. Ya. Di sini ar-rajulu kan umum, lafadz umum. Al-wafi khusus, yakni termasuk bagian dari ar-rajulu ya. Al-wafi orang yang menepati janji itu masuk dalam keumuman dari lafadz ar-rajulu. Inilah robitnya. Jadi keumuman yang mana mubtada masuk dalam keumuman itu ya. Misalnya anta nikmat tolibu ya, kamu sebaik-baik siswa ya, misalnya seperti itu. Terus fal walfiyu mubtada'un wa ni'mar rajulu fi'lun wa fa'ilun wal jumlatu khabarul mubtada'i warabitu bainahumal umumu wa dzalika li anna al fi ar-rajulu lil umumi wal wafi fardun min afrodihi fadakhala fil umumi fahasolal robtu. Nah, kalau robit itu ada alifnya, ini robtu. Tarjim. Maka kata al-wafiyu sebagai mubtada dan al-itwa rajulu fi'il dan fa'ilnya. Ya, ini fi'il madh ya, punya bentuk tersendiri, nikma ya, nikma. Ya, terus. Dan jumlah tersebut khobar bagi mubtada. Ya, khobar bagi mubtada yaitu al-wafi. Dan penghubung di antara keduanya adalah keumuman. Dan itu karena al pada kata ar-rajulu menunjukkan makna umum. Maka dan al-wafi bagian dari individu dari bagian-bagiannya. Ya, ini termasuk ke dalam kata ar-rajulu. Al-wafi ya ar-rajulu misalnya. Al-khani orang pengingat juga termasuk misalnya itu. Terus maka dia masuk di dalam keumuman itu. Sehingga terjadilah penghubung. Ya, sehingga terjadilah hubungan ya. Paham ya? Terjadilah hubungan antara nikmar rajulu dan al-wafi. Kenapa? Karena al-wafi termasuk kata ar-rajulu. 6. Ini adalah arba'u rawabit, 4 penghubung, yaitu domir, isyarah, pengulangan kata, dan keumuman. Kemudian kita masuki pada yang berikutnya, macam khobar yang berikutnya ya. Ada mufrad, ada jumlah, dan sini berikutnya adalah dzaraf. Wa qauluhu, dan perkataan beliau ini Ibnu Hisham, wa dzarfan mansuban, dan dzaraf yang mansub.
Nahwu yakni khobar bisa berupa dzaraf yang mansub. Contoh warokbu asfala minkum, ya. Dan rombongan itu, kafilah itu asfala minkum, ada di bagian yang lebih rendah dari kalian. Asfala di bawah, lebih rendah dari kalian. Wa, dan berikutnya jaron wa majruron, khobar berupa jar dan majrur. Ka seperti ini sama sibul jumlah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Lillahi adalah khobarnya. Kemudian wa ta'alluquhuma bimustaqirin au istaqarra mahdzufaini, dan gantungan keduanya yang dimaksud adalah dzaraf dan jar majrur, ya, karena itu harus bergantung. Bergantungnya kepada apa? Bergantungnya itu kepada fiil atau yang semisal fiil atau yang memiliki makna fiil, ya. Memiliki makna fiil adalah isim-isim yang beramalan seperti fiilnya, ya. Dan gantungan keduanya dengan kata mustaqirin, yakni berada. Au istaqarra atau kata istaqarra. Istaqarra artinya sama, berada. Cuma bedanya kalau mustaqirin adalah isim fa'il, kalau istaqarra fi'il madhi. Mahdzufaini yang keduanya dihapus, yakni kata mustaqirin atau istaqarra dihapus. Misalnya contoh Zaidun fil fasli. Zaidun fil fasli. Fil fasli sebagai khobar, ya. Tetapi ini ahli nahwu mengatakan ini bergantung kepada sesuatu yang dihapus, yaitu Zaidun mustaqirrun misalnya. Mustaqirrun fil fasli atau Zaidun istaqarra fil fasli. Tapi kata ini atau yang semisal kata ini dihapus, ya, dihapus. Nah, makanya mutaliknya ini yang menjadi khobarnya, ya. Tapi ada yang mengatakan khobarnya sebenarnya ya ini, ya, yang dihapus ini. Tapi bagi pelajar pemula yang mudahnya fil fasli khobarnya, ya. Meskipun secara asal kalau mutalik itu kan mutaliknya harus kepada fiil atau yang isim yang memiliki makna fiil, ya. Karena yang beramalan itu adalah fiil. Beramalan itu adalah fiil atau isim yang seperti atau memiliki makna fiil. Secara asal, ya. Secara asal fiil beramalan tanpa syarat. Allah alam. Hadzal qismu salisu min aqsamil khobar. Ini adalah macam yang ketiga dari macam-macam khobar, wa huwa sibhul jumlati, yaitu sibhul jumlah. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya, ya, dengan sibhul jumlah adalah adzarfu binau'aihi, yaitu dzaraf dengan dua macamnya. Dua macamnya apa? Dzaraf zaman dan dzaraf az-zamani wal makani. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Itu yang pertama dzaraf ada dua macam. Dan yang kedua wal jaru wal majruru, jar dan majrur, ya. Wa syartul ikhbari bihima, dan syarat khobar dengan keduanya, yakni khobar dengan dzaraf atau dengan jar majrur, itu husulul faidah, terjadinya faedah, ya. Itu syaratnya itu. Kalau bisa jar majrur atau dzaraf ini memberikan faedah yang sempurna bersama mubtada, maka sah untuk menjadi khobarnya. Qra Mas Frendi. Misalu dzarfiz zamani. Misal contoh dzaraf zaman as-saumu yaumal khamisi. Fasmu mubtada'un, yauma dzarfun muta'alliqun bimahdhufil khabarun. Al-khamisi
mudhafun ilaihi. Iya. Puasa itu adalah hari Kamis. Ya, seperti Ramadan kemarin ya, hari Kamis. Terus Maka as-saumu adalah mubtada, yauma adalah dzaraf yang muta'alliq dengan suatu kepada suatu yang dihapus, yaitu sebagai khobar. yakni yauma sebagai khobar. Terus Dan khamis adalah mudhaf ilaihi. iya, terus Wa mithalu dzarfil makani al-masjidu amamal manzili. Fal masjidu mubtada'un, amama dzarfun mansubun muta'alliqun bi mahdhufin khabarun. iya. Al-manzili mudhafun ilaihi. Dan contoh dzaraf makan adalah masjid itu di depan rumah. Maka masjid adalah mubtada, amama adalah dzaraf mansub muta'alliq dengan suatu yang dihapus sebagai khobar, dan manzili adalah mudhaf ilaihi. Oke, insyaallah kita lanjutkan nanti ya pada maghrib dan masuk waktu. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pada macam yang ketiga dari macam-macam khobar, wa huwa sibul jumlah. Sibul jumlah yakni dzaraf atau jar dan majrur. 6. Qara'na misalun li dzarfi zaman alladhi yakunu khabaran wa misalun li dzarfil makan. 6. Kita lanjutkan wa misalul jari wal majruri. Qra' Mas. Jika halaman 119 ya. Wal misalul jari wal majruri al-kitabu fil haqibati. Dan permisalan dalam keadaan jar dan majrur. Kitab itu di dalam tas. Fal kitabu mubtada'un fil haqibati jarun wal majrurun muta'alliqun bimahzufi khabarun. Bimahzufin khabarun. Contoh untuk jar dan majrur ya, fil haqibati ya. Fil haqibati adalah jar dan majrur, dan itu adalah khabar. 6. Lanjut. Wal masyhuru indan nuhati. Nuhah itu jamak dari nahwiyun ya, jamak seperti qudot, jamak dari qadi. Wal masyhuru indan nuhati annal khabara wal muta'allaqu al mahzufu. Dan yang masyhur di antara ulama nahwu bahwasanya khobar adalah muta'alaq yang dihapus. Ya, yang masyhur menurut ahli nahwu, khobarnya kalau kita mengatakan al-kitabu fil haqibati, khobarnya itu bukan fil haqibati, tapi khobarnya adalah al-muta'allaqul mahdzuf, yaitu muta'allaq yang dihapus, yang menjadi gantungan dari kata fil haqibati. Apa ya kata itu? Lanjut. Fayuqad daru fi'lan, maka ditentukan fi'ilnya. Ya, maka yang dihapus itu ditentukan dia berupa fi'il ya. Nahwu istaqarra. Ya, misalnya ditentukan dengan kata istaqarra. Jadi takdirnya adalah al-kitabu istaqarra fil haqibati ya. Au isman nahwu mustaqirun. Atau isim, yang contohnya kata mustaqirun. Ya, istaqarra adalah fi'il madhi, mustaqirun adalah isim fa'ilnya, artinya yang berada. Artinya itu takdir dari muta'alaq, ditakdirkan fi'il seperti istaqarra atau ditakdirkan isim seperti mustaqirun. Intinya takdirnya itu adalah mutlaqul wujud ya. Pokoknya ada gitu aja. Yang menunjukkan ada di situ. Kainun juga bisa
ya. Ini takdirnya adalah sesuatu yang pokoknya ada itu, wujud. Nah itu yang masyhur ya. Tetapi boleh saja ya sebagai pemula khobarnya adalah jar majrur atau dzaraf itu sendiri. Oke, masih lanjutan khobar yang berupa sibhu jumlah. Iqra Mas Aris. Wa min amsilatid dzarfi qauluhu ta'ala warraqbu asfala minkum. Dan di antara contoh dzaraf adalah firman Allah Ta'ala, dan kafilah itu berada di bawah kalian. Ya, asfala yakni berada di bagian yang lebih rendah dari kalian. Terus Farraqbu mubtadaun, asfala dzarfu makanin mansubun muta'alliqun bimahdhufi khobarin. Bimahdhufin khobarun. Artinya khobarun. Asfala dzarfu makanin mansubun muta'alliqun bimahdhufin khobarun ya. Asfala itu adalah dzaraf, mansub dan khobar. Terus Takdiruhu kainun au mustaqirrun minkum muta'alliqun ya, minkum muta'alliqun bi asfala. Wa min amsilatil diartikan dulu. Dan maka kata ar-raqbu adalah mubtada, kata asfala adalah dzaraf makan mansub muta'alliq dengan khobar yang dihapus. Ya, muta'alliq kepada sesuatu yang dihapus sebagai khobar. Oh, sebagai khobar. Ya, maksudnya ya. Khobar ini adalah keterangan untuk kata asfala ya. Khobar. Asfala adalah khobar. Takdirnya kainun atau mustaqirun. Ya, berada. Takdir yang dihapus itu adalah kata kainun atau mustaqirun. Minkum. Kata minkum muta'alliq dengan asfala. Ya, kata minkum muta'alliq dengan kata asfala. Terus wa min amsilatil jari wal majruri qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Falhamdu mubtadaun walillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin khobarun. Takdiruhu kainun au mustahaqqun. Rabbi sifatun lillahi al-alamina mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkariss salimi. Dan diantara contoh jar dan majrur adalah firman Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka kata alhamdu adalah mubtada dan lillah adalah jar dan majrur muta'alliq dengan yang dihapus sebagai khobar. Takdirnya adalah kainun atau mustahakun. Rabbi adalah sifat untuk lillahi, dan al-alamina mudhaf ilaih majrur dengan ya, karena dia mulhaq diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, karena al-alamina bukan nama, bukan sifat ya, sehingga dia dianggap mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Mustahakun artinya apa? Mustahakun yang apa ya? Hak gitu ya. Hak bagi Allah Ta'ala. Segala pujian adalah hak bagi Allah Ta'ala. Nah, berikutnya itu macam dzaraf yang ketiga ya, yaitu sibhu jumlah. Berikutnya masih tentang atau ada kaitannya dengan dzaraf yang menjadi khobar, yaitu pada fasal al-ikhbaru bizaman anil makna wadzat, memberikan khobar dengan zaman, yakni dzaraf zaman, untuk makna dan zat, yakni untuk mubtada yang berupa makna atau zat. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisam, wala yukhbaru bizamani anil zat, dan tidak diberi khobar, tidak diberi khobar dengan zaman ya, dengan waktu, khobar menunjukkan waktu, anil zat, untuk zat, yakni untuk mubtada yang dia itu berupa zat, bukan berupa sifat ya.
Walailata al-hilalu muta'awwalun. Sedangkan kata alailah al-hilal ini adalah ungkapan yang masyhur ya. Biasa riwayatkan dari Arab mengatakan alailata al-hilalu. Kata alailata al-hilalu ini bertentangan dengan ketentuan kaidah ini. Karena apa? Karena alailata adalah zaman, ya kan? Malam ini. Al-hilalu adalah zat bukan sifat. Maka Ibnu Hisham mengatakan muta'awwalun itu ditakwil ya. Jadi ada makna yang ditakwil, bukan itu maksudnya. Bukan hilal malam ini, bukan, tapi maksudnya adalah munculnya hilal malam ini ya. Takdir dengan apa? Munculnya atau dilihatnya hilal malam ini, misalnya gitu. Bukan hilalnya malam ini. Nah. Qra' Mas Frendi. Yaqa'u. Yaqa'u ismu zamani khabaron anil ismil makna. Isim zaman terjadi terletak sebagai khobar untuk isim makna. Makna tahu ya, yang tidak ada wujudnya, nggak nampak kelihatan ya. Itu bisa. Contoh nahwu as-saumu godan. Puasa itu besok. Ya, as-saumu kan nggak kelihatan. Tapi kalau dikatakan al-maktabu godan kan nggak mungkin ya. Meja ini besok kan nggak mungkin. Tapi kalau as-saumu ya nampak, as-saumu godan ya, bisa. Terus wala yaqa'u khabaran anil isim dzati. Ismi dzat ya. Dan tidak terjadi sebagai khobar dari isim zat, yakni untuk isim zat ya, yakni isim zaman tidak bisa menjadi khobar untuk isim zat. Jadi di situ ada keterangannya ya. Yang dimaksud dengan isim zat di bawahnya huwal jismul ladzi nakhusuhu bil basori, adalah jism yakni nampak, itu benda yang bisa kita indra dengan penglihatan atau selainnya dari indra-indra, seperti kata insan, sajaroh, kolam, kitab, hilal. Sedangkan isim makna adalah perkara yang difahami, yang tidak bisa diindra, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba ya, nggak bisa didengar ya. Nah itu isim makna ya. Terus nahwu Muhammadun al-yauma ya, ini nggak bisa ya. li adamil ifadati, tidak adanya faedah ya. Tidak bisa dikatakan Muhammadun al-yauma karena tidak adanya memberikan faedah. Kata al-yauma tidak bisa memberikan faedah untuk kata Muhammadun itu, sebagai khobarnya nggak bisa. Terus lianna min sya'nidz zawatil istimrara adalah isim anna ya. Fi jami'il azminati aslinatil muqaddarati liwujudiha. Fala faidata fil ikhbari anha bizamanin makhsusin bi khilafil amkinati kama sayati. Maka karena di antara perkara suatu ketentuan zat adalah tetapnya ya, tetap di dalam semua zaman yang ditentukan keberadaannya ya, bagi keberadaannya ya. Maka tidak ada faedah dari pengabaran tentangnya, pengabaran untuknya dengan zaman yang khusus, dengan zaman tertentu ya. Tidak ada faedah Muhammadun godan, Muhammadun amsi ya, Muhammadun ini nggak ada faedah. Terus berbeda dengan tempat sebagaimana yang akan datang. Paham maksudnya? Berbeda dengan kalau dzaraf itu dzaraf makan, maka bisa dzaraf makan itu menjadi khobar untuk isim zat. Contoh al-qalamu indaka ya. Inda dzaraf makan,
Bisa sebagai khobar untuk kata al-qalamu, tapi nggak bisa dikatakan al-qalamu al-yauma misalnya, al-qalamu godan, kan nggak bisa ya. Tapi kalau dzaraf makan bisa ya. Misalnya al-qalamu tahtal maktabi, ya bisa. Itu maksudnya ya. Mas Andika. Wa amma qauluhum al-lailatal hilalu mimma zahiruhul ikhbaru bismi zamani anismi dzati fahuwa muawwalun 'alal hadfi mudhafin huwa ismu ma'nan. Dan adapun perkataan mereka al-lailatal hilalu, malam ini hilalnya, malam ini hilalnya, maka mimma dhahiruhu, dari yang dohirnya itu adalah khobar dengan isim zaman untuk isim zat. Ya, khobarnya dohirnya kata al-lailata al-hilalu, malam inilah hilalnya. Secara dohir ini memberi khobar dengan isim zaman yaitu kata al-lailah, untuk isim zat yaitu kata hilal ya. Nah, maka itu ditakwil atas dihapusnya mudhof dan dia itu isim makna. Ya, maka itu takwil dengan dihapusnya mudhof, dan mudhof itu berupa isim makna ya, bukan isim zat, yakni al-lailatal tulu'ul hilali, yakni malam ini muncul hilal. Ya, munculnya hilal. Au ru'yatul hilali, atau ru'yatul hilal. Ya, dilihatnya hilal atau fal lailata khabarun muqaddamun wal hilalu mubtada'un muakhkharun 'alal hadfi mudhafin. Maka kata al-lailata khabar yang dikedepankan dan hilalul sebagai mubtada yang diakhirkan atas dihapusnya mudhof. Ya, dengan ketentuan dihapusnya mudhof. Jadi misalnya ini ru'yatul hilali al-lailata ya, terlihatnya hilal atau melihatnya hilal malam ini. Nah, ini mudhofnya dihapus, mudhof ilaih menggantikan posisi mudhof sehingga dia marfu ya, al-hilalu al-lailata. Insyaallah kalau sampai kesempatannya akan ada pembahasan tentang itu, dihapusnya mudhof dan mudhof ilaih berada pada posisinya. Di antaranya sebagian ulama memberikan contoh yaitu dalam firman Allah Ta'ala tentang kisah saudaranya Nabi Yusuf itu apa? Ketika was'alil qaryah ya, was'alil qaryata, dan tanyakanlah qaryah negeri ya, maksudnya adalah was'al ahlul qaryah, tanyalah penduduk negeri ya. Tidak suruh qaryah itu disuruh nanya tembok-temboknya dan enggak. Nah, itu diantaranya. Nah, terus wasakatal musanifu rahimahullah anismil makani li'annahu yaqa'u khabaran 'anil dzati. Dan penulis tidak menyebutkan atau diam, penulis ya. Rahimahullah diam dari isim makan. Maksudnya dari isim makan sebagai khobar untuk dzat. Paham? Isim makan khobar untuk dzat. Penulis kan mengatakan isim zaman tidak bisa khobar untuk dzat, tapi dia tidak membahas tentang isim zaman, isim makan boleh apa enggak. Nah, li'annahu, karena dia bisa terletak sebagai khobar dari isim dzat. Ya, ini untuk isim dzat ya. Jadi isim makan bisa menjadi khobar untuk isim dzat. Nahwu al-kitabu amamaka. Wa anismil ma'na nahwu al-ijtima'u indaka. Contohnya kitab itu di depanmu. Dan dari isim makna untuk isim makna. Apa maksudnya untuk isim makna? Yakni dzaraf makan bisa menjadi khobar untuk isim makna ya. Dan begitu juga dzaraf makan bisa menjadi khobar untuk apa? Isim dzat.
Kalau dzaraf zaman hanya bisa menjadi khobar untuk isim makna, tidak bisa menjadi khobar untuk isim dzat, ya, paham? Nah. Contohnya perkumpulan itu di sisimu, ya, di rumahmu itu ya, di tempatmu. Perkumpulan itu di tempatmu. Nah, lanjut apa sampai di sini? Tidak apa-apa habis. Nah, saya kasih mukaddimah, insyaallah kita baca dulu matanya. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Hisham, wa yukni anil khobari, dan mencukupi dari khobar, artinya mubtada tidak perlu khobar karena telah dicukupi oleh siapa? Marfu'u wasfin mu'tamidin ala istifhamin au nafyin. Marfu sifat, marfu tapi wasfun, mu'tamidin yang disandarkan kepada istifham atau nafi. Nahwu, contoh, aqatinun qaumu Salma, apakah kaum Salma itu menetap? Wama madrubun al-amroni, ya. Dan tidaklah dipukul dua amr itu, ya. Kemarin kan disebutkan ya, mubtada itu ada yang memiliki khobar dan ada yang tidak memiliki khobar. Mubtada tidak memiliki khobar dicukupi dengan marfu yang berupa sifat, yaitu mungkin isim fa'il, mungkin isim maf'ul atau semisal itu. Contoh aqatinun, tapi syaratnya wasfun ini yang menjadi pengganti khobar, sadda masadal khobar istilahnya ya, sadda masadal khobar. Sadda itu menempati, masadda adalah posisi, sadda masadal khobar. Bisa fa'il, bisa maf'ul. Aqatinun qaumu Laila, apakah kaumnya Laila itu menetap? Nah, qatinun ini mubtada, qatinun mubtada, tapi gak ada khobarnya. Qaumu Laila, qaumu ini adalah fa'il, ya, fa'il dari apa? Dari qatinun ini. Dan ini namanya mubtada, tidak memiliki khobar, tapi dia punya marfu, diungkapkan dengan kata marfu, bisa fa'il, bisa apa? Naibul fa'il, ya, bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Marfu sadda masadal khobar, yang menggantikan atau menempati posisi khobar. Aqatinun qaumu Laila, qaumu Laila, ya. Tapi syaratnya ini harus bersandar pada istifham, istifham, atau bersandar pada nafi, seperti ma al madrubu amroni. Amroni adalah isim musanna, ya. Tidaklah, ma adalah nafi, tidaklah dipukul dua amr, ya. Dua amr itu tidaklah dipukul. Al madrubu apa? Mubtada, ya. Itu adalah mubtada, madrubun, ya, ini afan, madrubun. Ma madrubun. Madrubun adalah mubtada. Ya, mubtada. Amroni bukan khobarnya, ya. Tetapi ini adalah naibul fa'il. Naibul fa'il, ya. Naibul fa'il yang sadda masadal khobar, menempati posisi khobar, dan dia bersandar kepada apa? Nafi. Kalau ini bersandar kepada istifham. Harus gitu, ya. Harus nafi atau istifham, ya. Ini mubtada tidak memiliki khobar, tapi apa? Marfu yang sadda masadal khobar, marfu yang menempati posisi khobar. Marfu bisa berupa fa'il, bisa naibul fa'il. Allah ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.